wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum manakala engkau, Muhammad, masih tetap eksis di tengah-tengah kaum itu. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka istiqomah dalam memohon ampun. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat wafaqakumullah. Hari ini hari Sabtu, kita sudah berada di tahun 2014. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah yang mulia ini, dengan mengawali aktivitas hari ini melaksanakan ibadah di rumah Allah, Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk syukur nikmat kita kepada Allah, di samping syukur qauli, syukur i'tiqadi, dan syukur amali. Untuk ini marilah kita sama-sama memanjatkan ampunan kepada Allah dengan sama-sama membaca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, ya Allah, dan aku akan senantiasa menepati janjiku kepadamu sebatas kemampuanku. Aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari segala kejahatan perbuatan yang aku lakukan. Aku mengakui kepadamu atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku pun mengakui atas segala dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, ya Allah, karena sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dia adalah
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah yang maha membuka, bukakanlah kepadaku berbagai pintu kebaikan. Ya Allah yang maha memberi rezeki, limpahkanlah rezekimu kepadaku yang halal, yang baik, yang luas, yang penuh keberkahan. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Baik Ibu dan Bapak, sesuai dengan tema yang sudah kami sampaikan bahwa untuk kajian Islam pada pagi hari ini, Al-Halaqah Al-Islamiyah, ini istilah yang lazim dipakai oleh orang Arab. Halaqah Islamiyah, kalau nakirah ma'rifatnya Al-Halaqah Al-Islamiyah, kajian agama Islam dialogis untuk hari Sabtu 25 Januari 2014. Kalau bahasa Arabnya As-Sabtu itu hari Sabtu, hari Minggu Al-Ahad, Al-Itsnain, As-Sulasa'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu. Itu untuk ucapan bahasa Arab nama-nama hari. As-Salis wal Ishrun min Rabi'il Awal, tanggal 23 Rabiul Awal. Kalau orang Somang bilang bulan Mulut, Badrul Mulut. Nah, Rabiul Awal ini kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Alaf Arba'umiyah wa Khamsah wa Salasin Hijriyatan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah sains dalam perspektif agama Islam. Sains dalam perspektif agama Islam. Karena Al-Quran ini kaya dengan nilai-nilai, kaya dengan ilmu, kita akan mencoba mengenali kira-kira apakah Al-Quran itu juga memperkenalkan sains atau bagaimana, dan sikap kita seperti apa. Bagaimana kita yang selama ini menekuni bidang sains, apakah termasuk ibadah atau tidak. Paling tidak kita bisa mengenali itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling utama dan tiada bandingannya. Mukjizat ini sesuatu keajaiban yang luar biasa, yang tidak akan mampu diciptakan oleh seorang manusia, karena produsen terhadap kemukjizatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai salah satu bentuk untuk menguatkan keberadaan nabinya, bahwa apa yang dilakukan oleh nabi itu bukan hanya sekedar maunya sendiri, tetapi ada the owner, Rob, ada pemilik, pengatur yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sekian banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang paling utama dan paling luhur adalah Al-Quran. Kenapa? Mukjizat-mukjizat yang lain seperti halnya Nabi bisa berkomunikasi
dengan bahasanya gunung, ketika gunung menawarkan jasa untuk diizinkan Rasul menggiles orang-orang yang menyakiti Rasul ketika hijrah ke Taif, ini juga mukjizat karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa gunung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu sifatnya sesaat, begitu sudah selesailah saat itu. Sama dengan mukjizatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika diizinkan Allah mampu berkomunikasi dengan binatang, terjadi saat itu, habis itu selesai. Tetapi untuk Al-Quran, keberadaannya sebagai mukjizat tidak hanya terhenti pada saat Rasulullah menerima ayat itu, tetapi pemberlakuannya sepanjang hayat, bahkan sepanjang dunia masih ada. Maka Al-Quran merupakan mukjizat yang terutama dan tiada bandingannya. Oleh karenanya, segala yang ada di dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran yang bersifat mutlak tanpa reserve. Artinya apa? Kebenaran Al-Quran tidak akan berlaku pada kondisi tertentu yang kebenarannya tidak perlu dilakukan lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, inilah sikap kita sebagai orang Islam. Informasi apapun yang ada di dalam Al-Quran tidak ada peluang untuk meragukan. Dasar hukumnya surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kenapa Al-Quran ini tidak ada keraguan, bahkan bersifat mutlak? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, di mana firman Allah tidak akan pernah salah, tidak akan pernah menyesatkan kepada siapapun. Ini pola pikir, keyakinan yang harus kita atur dan kita proporsionalkan dalam akal dan jiwa kita. Untuk yang pertama kali, di antara isi kandungan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling utama ialah ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini kenapa? Karena surah pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan ketauhidan, keuluhiyahan, keesaan Allah. Mulai kita diperkenalkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan tetap meyakini Tuhanmu. Iqra bismi. Bismi itu adalah jar majrur. Bi harfu jar ismi majrur. Mudhaf, rabbi mudhaf, mudhafun ilaih, dan ka mudhafun ilaih. Kata-kata Rabb karena di situ sudah bentuknya makrifat, yakni Allah sebagai Rabb, berarti ta'an au karhan kita harus sudah mengenali Allah sebagai Tuhan, maka kita harus membaca segala sesuatu supaya bacaan kita tidak salah, bacaan yang tersurat atau yang tersirat, yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah ataupun tanziliyah, maka ini kita harus mengenali teologi keesaan Allah. Ini pun harus kita bangun dalam keyakinan kita supaya kita jangan diganggu dengan pengaruh-pengaruh paham sekuler yang saat ini cenderung untuk menodai akidah kita. Keutamaan pendidikan bukan hanya ketauhidan, bukan hanya ismi rabbika, tetapi di situ ada kata apa? Alladzi 'allama bil qalam. Alama ini fi'lun muta'addin, dari kata kerja allama yu'allimu ta'lim.
dari bentuk mujaradnya alimah mendapat tambahan tasdid menjadi mazid, allama yu'allimu ta'lim adalah pendidikan. Berarti setelah kita meyakini Allah, harus mau melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan itu dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini ada munasabah ketika beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan manusia dalam perspektif Al-Quran disebut dengan beberapa nama. Ada disebut dengan Bani Adam, disebut dengan Bashar, disebut dengan Insan, disebut dengan Anas, disebut dengan Abdul. Ketika manusia disebut dengan Insan, kemudian manusia disebut dengan Bani Adam, Bashar dan seterusnya, ini semuanya mencerminkan sifat-sifat manusia. Ketika manusia disebut dengan kata insan, maka menunjukkan bahwa manusia makhluk berakal, yang dengan akal itulah manusia diwajibkan untuk belajar, untuk melakukan proses pendidikan, di mana proses pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal tersebut diberikan penekanan yang sangat mendalam dalam 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq dengan nilai tauhid yang kokoh dan ilmu pengetahuan yang cukup. Ini kita tidak boleh kesampingkan. Kelemahan manusia dewasa ini, mohon maaf, pada konteks yang ini, ilmu pengetahuan yang cukup ini masih amat sangat jauh. Karena manusia pada dewasa ini dalam proses pembelajaran melalui audio visual, apa yang didengar dan apa yang dilihat, kalau dia mendengar dari sumber yang benar, dia menjadi benar. Dia mendengar, melihat dari sumber yang benar, dia menjadi benar. Tapi sayang pada dewasa ini, dia mendengar dari sesuatu yang salah, dia tidak sadar bahwa itu salah, akhirnya terjadi kepada kesalahan yang terus-menerus. Dia melihat dari sesuatu yang salah, dia tidak sadar bahwa itu salah, maka dia terbawa kepada kesalahan yang terus-menerus. Oleh karenanya, Al-Imamul Ghazali memberikan 4 macam tipe manusia. Orang yang tahu kalau dia memang tahu dan sadar bahwa dirinya tahu, harus mau memberitahu kepada orang yang belum tahu supaya dia menjadi tahu, melakukan sesuatu berdasarkan yang dia tahu. Nah, kelompok yang pertama ini yang terbaik, tidak semua orang yang tahu mau memberitahu. Tidak semuanya. Sementara kelompok yang kedua, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia mau mencari tahu kepada orang yang tahu supaya dirinya menjadi tahu dan mau melakukan sesuatu berdasarkan dia tahu. Nah, yang begini ini juga tidak banyak. Contohnya yang melakukan kedua, Bapak Ibu merasa tidak tahu, mau mencari tahu kepada orang yang sudah tahu supaya menjadi tahu. Harapannya melakukan sesuatu berdasarkan yang kita tahu. Nah, itu yang bagus yang kedua. Yang jelek itu kan yang keempat, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, maka akhirnya dia sok tahu. Itu yang paling jelek itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama atau yang kedua. Manusia akan berprestasi yang membawa dirinya selamat. Ini loh, prestasi dan keselamatan hanya akan bisa dicapai ketika orang memiliki tauhid yang kokoh dan memiliki pengetahuan yang kokoh. Islam memerintahkan umatnya mencari ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini jelas karena Rasulullah menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilmi. Walaupun hadis ini ada sebagian yang mengatakan lemah, tapi kalau kita melihat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, maka jelas hadis itu sangat sahih.
Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan mencari ilmu. Apakah ilmu yang kita cari itu loh ilmu-ilmu tanziliyah atau ilmu-ilmu kauniyah? Apa itu ilmu-ilmu tanziliyah? Dari kata nazzala yunazilu, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh akal manusia, yang diilhami oleh wahyu maupun sabda Rasulullah. Mengembangkan ilmu dengan berbagai macam metodologi, tetapi dia mengakses dari firman-firman Allah, mengakses dari sabda-sabda Rasulullah, seperti ulumul Quran, ya, ilmu sababun nuzul, ilmu munasabah, ilmu hadis. Ini namanya ilmu-ilmu tanziliyah, karena kita mengembangkan berdasarkan sabda Rasul maupun firman Allah. Ataupun ilmu-ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu ilmu tentang kealaman, ilmu yang dikembangkan oleh manusia karena manusia selama hidupnya dia peduli kepada lingkungan. Ketika seseorang banyak concern perhatiannya kepada kondisi seseorang dari aspek kehidupannya, bagaimana dia hubungannya dengan alam, maka muncullah ilmu-ilmu kauniyah seperti yang namanya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam. Dan ini banyak sekali, baik yang terkait dengan alam secara langsung maupun yang berhubungan dengan lingkungan. Muncullah ilmu biologi, ilmu sosiologi, ya kan, termasuk ilmu-ilmu eksak lainnya. Ini ilmu-ilmu kauniyah. Keduanya ilmu ini memang harus dicari supaya manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Ilmu tanziliyah ini akan mendorong manusia ke arah yang benar. Ilmu-ilmu kauniyah menguatkan keyakinannya ilmu tanziliyah sehingga dia akan tunduk kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang pasti dan jitu. Tidak ada ilmu yang dikatakan Al-Quran ini remeng-remeng, nggak ada itu. Serta tidak terdapat pertentangan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak menjiwai, tidak merenungkan, tidak menganalisis terhadap Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi, niscaya mereka akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan yang banyak. Karena Al-Quran itu dari sisi Allah, maka mafhum mukhalafahnya tidak akan pernah terjadi perbedaan-perbedaan yang banyak manakala mereka mau merenungi, mempelajari, menjiwai Al-Quran. Ini dasar hukum bahwa kita tidak boleh meragukan kandungan Al-Quran dan tidak akan pernah terjadi pertentangan. Menurut seorang dokter perobatan Perancis bernama Maurice Bucaille, di dalam bukunya The Bible, The Quran and Science, dia mengatakan bahwa setelah mengkaji Al-Quran, dia menemukan bahwa di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya terdapat plus minus 750 rujukan yang berkaitan dengan ilmu. Subhanallah. Maurice Bucaille menemukan sebuah pemikiran yang terinspirasi dari Al-Quran, bahkan dia geluti dan dia kaji, ternyata yang berhubungan dengan ilmu tidak kurang dari 750. Sementara tidak ada agama atau budaya manapun yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia yang mampu menjamin kebahagiaan di muka bumi ini dan bahkan di akhirat kelak.
Subhanallah yang karim. Apa yang perlu kita renungkan dalam konsep ini? Kalau Al-Quran sendiri sudah menunjukkan beberapa petunjuk yang begitu hebat. Contoh kecil lah, yang kecil ada yang kita sudah tiap hari baca. As-Sab'ul Masani, Ummul Kitab, Ummul Quran, Suratul Fatihah. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan bahwa kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induk daripada seluruh Al-Quran itu, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 30 juzuk, 114 surat ini, induknya ada di dalam Suratul Fatihah, karena di dalam Suratul Fatihah ini ayat demi ayat, huruf demi huruf telah mewakili makna yang terkafar di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, terkait dengan ilmu, ketika seseorang hendak mengkaji suatu ilmu, perlu mengenali filosofi-filosofi yang ada di dalam Suratul Fatihah. Bahkan kaitannya dengan hipnoterapi, kalau istilah sekarang, bagaimana memberikan sebuah formula kepada seseorang yang sedang sakit sehingga sakitnya tidak terlalu dominan dan disembuhkan oleh Allah. Bacalah Fatihah dengan ikhlas, dengan menjiwai kandungan dari surah Al-Fatihah, filosofi-filosofi huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karenanya, ketika saya mencoba ikut dari beberapa pelatihan macam-macam, hipnoteaching, hipnoterapi, hipnokomunikasi, yang hipno seperti itu, ternyata kuncinya adalah khusyuk, ikhlas, tawadhu. Walaupun bapak-bapak ngedoain orang lain Fatihah tapi sambil cengingas-cengingis, ini bahasa Jerman Pak. Apa itu cengingas-cengingis? Sambil celelehan, tidak yakin, tidak khusyuk, tidak akan memberikan sentuhan. Doa apapun itu harus khusyuk dan ikhlas, itu konsep. Dan intinya memang seperti itu. Tapi orang kita ini kan salah kaprah, berdoa sambil nyanyi. Doa yang begitu indah dilakukan salah kaprah dan akhirnya hanya untuk metodologi, tapi kan kebablasan. Masa sudah mak-mak metodologi seperti anak-anak terus pakai nyanyi? Dan inilah kebatalan kita. Di antara ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu kemasyarakatan, yang memberi pedoman dan petunjuk berkaitan dengan perundang-undangan tentang halal dan haramnya suatu aktivitas yang berhubungan dengan hadarah peradaban, muamalah ataupun pergaulan, komunikasi interaksi antar manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosio-budaya, perhubungan antar bangsa dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat maklumat, informasi artinya maklumat tentang perkara-perkara yang telah menjadi tumpuan kajian sains. Apa contohnya? Cap jari tangan sebagai tanda pengenalan manusia. Bapak Ibu sering toh kemarin ketika mau ngurus IKTP kan pakai sidik jari toh, bikin SIM pakai sidik jari toh. Kemudian apalagi bikin paspor pakai sidik jari toh. Nah ini nanti akan kita lihat apakah cap jari tangan sebagai pengenalan manusia ini sudah diinformasikan Al-Quran. Penciptaan planet bumi dan langit, ya kan? Bumi ini planet bawah, langit yang ada di atas dengan segala galaksi dan segala macamnya. Apakah itu juga diinformasikan oleh Al-Quran? Bagian daripada sains. Planet bumi bulat berputar pada porosnya, apakah juga demikian? Planet bumi beredar menurut orbitnya mengelilingi matahari. Ini semua nanti akan coba kita kenali. Termasuk dalam penciptaan semua makhluk itu berpasang-pasangan dan lain-lain. Allah telah membuat peraturan sebab akibat. Ini sunatullah bagi makhluknya supaya manusia merasa tentram dan stabil di muka bumi. Dengan sebab akibat berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah. Saya pinter sebab belajar, saya ini sehat sebab berolahraga. Tapi itu kan bukan serta-merta seperti itu. Tapi ada sunnatullah yang tidak bisa kesampingkan, yaitu yang namanya
rasa ketuhanan ataupun God consciousness, yaitu connectingnya kepada Allah. Oleh karenanya dalam hal sebab akibat ini tidak serta-merta bentuk ikhtiar kita, tetapi ada unsur tawakal yang tidak bisa kita pungkiri. Walaupun Allah sebagai pencipta peraturan sebab akibat, tetapi Allah tidak perlu menggunakan metode itu, karena Allah memberitahu umat manusia tentang perkara-perkara yang tidak dipikirkan oleh manusia melalui firman-Nya. Di antara hikmah Allah berbuat demikian karena untuk meyakinkan manusia bahwa Allah itu atuh, segala-galanya adalah di bawah genggamannya. Inilah yang Bapak Ibu hafal di luar kepala surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah ini dia. Jadi segala yang ada di dunia ini di bawah genggaman Allah. Innama amruhu, ini innama itu kata yang secara khusus untuk menyatakan litaksir, konsentrasikan sesuatu kepada Allah, meniadakan yang lain. Kalaupun Bapak Ibu punya kemampuan, kemampuannya itu sesaat, punya pengaruh, pengaruhnya sesaat, punya kesuksesan, kesuksesan sesaat. Tapi kalau Allah, dialah yang punya. Oleh karenanya, ketika Allah punya maupun fayakun. Dan ini sering tidak direspon oleh kebanyakan masyarakat. Indikatornya, ketika Jakarta dan sekitarnya kerendam musibah, kemarin banjir, kemudian di mana di seberang tanah longsor, gunung sudah mulai meledak segala macam, tak satu pun kompetitor ini melibatkan Allah. Dan saya begitu nangis ketika ke Porong Sidoarjo habis lebaran kemarin, ketika saya besok anak saya di Brawijaya itu pernah saya katakan, ketemu sama Pak Camat, katanya sudah 201 pakar dari dunia, lokal maupun dari luar Indonesia, tetapi belum mampu menyelesaikan masalah lumpur yang hanya sekedar lumpur. Sekarang sudah sepanjang mata memandang, sudah tidak ada bangunan apapun. Boleh bapak-bapak datang ke sana lah sekali tempo, atau mungkin sudah ke sana, kita yakin ternyata seluas mata memandang tidak ada bangunan apapun, yang ada kepulan-kepulan yang masih kecil-kecil. Kenapa? Karena yang punya Allah kok. Padahal tadi di mukadimah kan saya katakan surah Al-Anfal 33, Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau engkau Nabi Muhammad tetap eksis di tengah kaum itu. Apakah keberadaan Nabi masih hidup, atau ajaran-ajaran Nabi yang tetap hidup dihidupkan oleh masyarakat itu, atau mereka konsisten beristighfar. Lawan karena di negara kita ini biaya miliaran untuk maksiat, iya kan? Coba berapa miliar hanya untuk nyponsori bola. Bola itu dampak negatifnya kan apa coba? Banyak yang menjadi sholat, itu baru penonton, belum lagi pemainnya. Katanya hanya untuk ingin supaya Indonesia itu loh, paling yang memuji Indonesia menang, udah sesaat yang dipuji selesai. Apalagi untuk menyponsori yang namanya acara-acara yang sifatnya malam tahun baru lah, kemudian yang penonton Jakarta namanya PRJ, lah yang lain, berapa T itu? Pertanyaannya, pernahkah pemerintah kita untuk membiayai supaya masyarakat itu benar-benar menjadi orang yang soleh, banyak beristighfar, mengamalkan ajaran Islam? Sulit kan? Masih question mark, tanda tanya besar. Berapa persen? Maka ketika kita mencoba untuk dialog dengan pihak Pemda sendiri, walaupun ketemu pada eselon 3, tidak pada eselon 1 dan 2, kita sudah katakan itu. Coba kalau pemerintah ini mau ngurus masjid, bukan hanya sekedar dibantu pembangunannya, tetapi menjadikan jamaah itu benar-benar ngerti, mengamalkan Islam, bukan hanya aksesori. Ini kan hanya pada aksesori. Indonesia berzikir, itu hanya aksesori kok itu. Hanya sifatnya seremonial. Habis itu
maksiat jalan terus. Ketika dikir sih nangis-nangis. Lawan dikir kok harus diekspos seperti itu? Apakah harus begitu? Pertanyaannya adalah untuk syiar Pak? Iya, syiar iya. Kita nggak melakukan itu. Silakan syiar betul. Tapi kan outputnya harus soleh secara pribadi, soleh di keluarga, soleh di masyarakat, soleh di negara. Kan itu harus kita capai. Dan itu bukan tanggung jawab seseorang, semuanya. Gitu. Oke, terus Al-Quran hakikat penciptaan alam semesta. Al-Quran telah mengajar manusia. Ini loh, sebelum kita berbicara apakah benar sains itu ada. Surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Aroyuri berarti ada pelaku, ada objek yang memperlihatkan Allah, yang diperlihatkan kita. Berarti apa? Kita tidak bisa lepas daripada Allah. Ini yang banyak dilupakan oleh kita. Wah, ini kan gara-gara malam purnama nih. Gara-gara purnama menyebabkan banjir akan ini. Wah, ini kan gara-gara alam tak bersahabat. Sekuler itu. Yang punya alam siapa? Memang teori ilmu nanti akan ketemu, tapi ingat bapak-bapak dan saudara-saudara, pelakunya itu Allah. Jadi kita tidak bisa menafikan Allah. Metodologi ilmu yes. Tapi ingat kita nggak boleh melupakan Allah. Jadi kita tetap mohon bimbingan dan petunjuk Allah, minta sama Allah. Di samping kita mencoba secara operasionalnya kita melakukan itu. Oh, ini jelas kok. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Apa yang diperlihatkan? Maf'ul bih daripada nuri ayatina. Tanda-tanda kekuasaan kami. Di mana Allah menunjukkan tanda kekuasaannya kepada manusia? Fil afaq, di segenap penjuru. Afaq sama dengan aktor. Surah Ar-Rahman bilang, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Jadi aktor adalah afaq, penjuru. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Di dalam diri kita ini ada tanda kebesaran Allah. Nah, Allah tunjukkan kepada kita. Kita aja yang cuek bebek. Ya kan? Coba, pernah kan bapak-bapak berpikir, ya, kedip ini nikmat yang luar biasa ya. Saya satu hari ini berkedip berapa ratus? Pernah ngitung Bapak Ibu? Kedip mata Pak? Ada yang ngitung? Dari bangun tidur sampai ke tempat tidur berapa ratus ribu? Pertanyaannya, apakah kedip itu loh automatically atau dibikin apa itu alarm ataupun diatur seperti jam? Automatically kan? Siapa coba yang bikin otomatis kedip? Bisa dibikin durasi, saya kedipnya per 5 menit aja. 5 menit baru kedip bisa diatur? Enggak. Itu baru kedip loh. Jalan Pak, ngayunkan tangan. Pernah kita berpikir, mohon maaf saya tak peragakan dikit. Kita jalan, itu pakai apa itu? Ini loh Pak, tangan loh. Pernah Bapak berpikir, Ibu berpikir, saya durasinya per 10 menit. Enggak loh, tapi kan mengayun kan antara tangan dengan kaki kiri kan, kaki kanan dengan tangan kiri beda kan, dan itu uwena apa tidak? Uwena tenang toh. Coba kalau Bapak jalannya kayak begini terus, saya mau bilang apa? Wa fi anfusihim, Allah sengaja memberikan tanda kebesarannya ada di dalam diri kita, dan itu bagian daripada sains. Nanti kita lihat Pak. Kalau materinya nggak cukup 1 jam sampai sore, silakan bapak-bapak nggak usah pulang, saya pulang lebih dulu bapak. Iya kan? Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran. Al-Quran itu benar. Kenapa benar? Yaitu tadi Allah menunjukkan kekuasaannya melalui segala yang ada di alam jagat raya,
termasuk segala yang ada di dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu pernah rasa damai, nyaman, enak, tenang? Pernah dalam keadaan galau, gundah gulana tuh galau, pokoknya tuh sumeng. Waduh, sumeng itu bahasa Jerman. Pokoknya rasanya melang-melang. Itu juga Jerman juga, Pak. Nah, kalau bahasa Arabnya itu hammi. Maka di dalam doa Nabi kan ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu gundah gulana. Kenapa bisa terjadi? Hanya gara-gara tetangganya nggak mau lihat kita, mikir kita. Kenapa? Aduh, nggak nyaman tuh. Hanya gara-gara pasangannya manyun, gundah gulana tuh. Kenapa bisa begitu? Pernah berpikir kita? Itu Al-Quran sudah mengatakan. Apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu? Maka kita la takhaf wa la tahzan. Kita sebagai orang beriman supaya tidak terbawa arus yang terus-menerus salah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini kan enak kalau kita ngerti gitu kan. Apa artinya, Pak? Wala tahinu, kamu jangan merasa hina, jangan merasa pesimis, jangan merasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa, kamu itu orang-orang yang prestisius. Prestisius pada orang mukmin itu. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Bapak, saya minum sendiri. Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya di segenap penjuru, dan satu daripadanya melalui pengkajian sains. Kenapa Allah memperkenalkan dengan pengkajian sains? Supaya menjadi jelas kepada manusia bahwa Al-Quran suatu kebenaran. Ini Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Penemuan-penemuan sains yang telah disentuh oleh Al-Quran ratusan tahun yang lalu, karena Al-Quran turun untuk Nabi Muhammad SAW sekitar 15 abad yang silam, menjelaskan kepada manusia pada zaman sekarang dan yang akan datang bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Ini loh, tidak cukup kita pelajari hanya dengan simbol kuning, hijau, merah di dalam mushaf. Sekarang ini salah satu upaya metode, ada mushaf yang dengan warna. Kalau warna biru ini ilhar, warna hijau irfa, warna kuning kol-kolah, misalnya begitu toh, banyak kan yang begitu. Ini suatu metode dasar mudah, tapi untuk pemula, untuk memudahkan saja, sifatnya sesaat. Tetapi itu bukan ilmu. Kita nggak boleh cukup dengan begitu, karena mahasiswa kami sudah melakukan penelitian. Dari 200 responden yang menggunakan Al-Quran dengan warna-warna itu, kan sekarang ini mohon maaf ya, kita bersyukurlah ada kreativitas dari produsen, dari pengarang untuk melakukan metode-metode bagus. Tetapi sekarang setelah diteliti dengan berbagai persoalan, karena ini kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik. Lagi-lagi karena masyarakat kita ini maunya pengen instan, hanya sederhana. Dari aspek selling, penjualan dari kitab Al-Quran yang berwarna-warna itu, ternyata permintaannya meningkat. Betul, dari aspek ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini bagus. Nah, karena dari aspek selling, bisnis oriented seperti itu, sekarang terkait dengan efektivitas. Kita teliti juga Pak itu. Ternyata efektivitas ini ternyata hanya 12,8%. Selebihnya itu zero. Sementara ketika belajar Al-Quran dengan pendekatan ulumut tajwid yang benar, itu dia memiliki efektivitas di atas 90%. Berarti ketimbangannya sangat jauh. Terus setelah mereka belajar dengan simbol tadi, keinginan belajar ulumut tajwid,
kita masih sangat rendah, 1,4%. Mestinya kan nggak begitu Pak. Ketika dia sudah dari merem huruf menjadi melek huruf dengan simbol tadi, mestinya harus lebih ghirahnya, semangatnya lebih tinggi untuk melakukan peningkatan belajar ulumul tajwid. Mestinya begitu, biar tahu apa sih yang namanya qalqalah itu apa toh? Apa tuh yang namanya idgham bila gunnah? Apa tuh yang namanya ikhfa? Harus tahu, sehingga kemampuan membacanya itu otomatis menjadi benar. Bukan hanya sekedar hijau kuning merah. Ini juga salah kaprah yang terjadi di kita. Karena orang kita ini nggak mau repot. Belajar itu nggak mau repot. Pengennya yang sederhana. Habis itu dibawa terus sampai mati. Itu. Ini kan salah satu kelemahan yang harus kita rubah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwa maklumat Al-Quran tentang kajian sains merupakan salah satu cara Allah dalam memberikan pembelajaran kepada manusia agar mampu menggunakan akalnya dengan baik dan benar, sehingga memiliki kemampuan, kompetensi kalau kita sekarang, untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di alam jagat raya ini demi kemajuan dan kepentingan manusia itu sendiri, sekaligus membuktikan tentang kekuasaan Allah. Ya ini, ketika kita sudah menemukan, mencapai apa yang kita inginkan, tidak boleh lupa diri. Ternyata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah yang menjadi tujuan akhir kenapa kita belajar sains. Beberapa maklumat atau isyarat yang dikatakan Al-Quran yang menjadi fakta sains, mari kita lihat. Cap jari tangan manusia sebagai tanda pengenal. Bagaimana informasi Al-Quran? Allah telah memberitahu pada hari kiamat nanti Bapak Ibu, Allah akan mengumpulkan jalan sendiri. Allah akan mengumpulkan kembali segala tulang belulang manusia dari mana saja manusia berada. Walaupun tulang itu telah hancur lebur menjadi tanah, bahkan menjadi debu yang halus, karena sudah lamanya manusia mati tertanam di dalam tanah. Itu nanti hari kiamat Allah akan hidupkan kembali dengan cara Allah kun fayakun. Hidup kamu, hidup. Jadilah kamu, jadi. Hujan deras, hujan. Meledak, meledak. Kan ini kun fayakunnya Allah. Nah, untuk menjawab keraguan-keraguan kafir Quraisy saat itu, apakah Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali seluruh umat manusia setelah ia menjadi debu? Karena ketika ayat ini disosialisasikan, orang kafir protes, masa iya? Lawa manusia ini sudah ratusan tahun yang silam mati kok. Kemudian jadi tanah kok, masa bisa hidup lagi? Ternyata keraguan-keraguan orang kafir dijawab oleh firman Allah surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 3 dan 4. Ayah sabul insan, apakah manusia ini mengira Allan najma'a, kalau aku tidak akan bisa mengumpulkan izomahu, ini maaf nih, bukan tak marbutoh ini, izomahu tulang belulangnya. Mengapa orang-orang kafir mengira bahwa aku tidak akan bisa menghimpun tulang belulang? Bala, sekali-kali tidak. Kalau bahasanya anak muda, enggaklah yaw, enggak begitulah yaw. Qadirina, kami berkuasa ala an nusawwiya banana, untuk meluruskan kembali, untuk mengembalikan dengan sempurna bananahu, jari jemarinya. Bukan hanya tulang belulang, jari jemarinya akan kembali persis sempurna, tidak lebih tidak kurang dari dulunya ketika di dunia. Kok bisa Pak? Jangankan mengembalikan, dari mengadakan yang nggak ada aja bisa, apalagi dari yang sudah ada menjadi tiada diadain lagi. Ya amat sangat mudah. Lah Allah resepnya hanya kun kok.
Kalau kata Gus Dur almarhum, gitu aja kok susah. Ya tak? Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, ayat tadi, ayat sabul insanu allan najma'a izoma bala qadirina ala an nusawiya banana, menegaskan bukan saja Allah berkuasa mengumpulkan tulang belulang umat manusia, tetapi lebih dari itu. Allah berkuasa membuat kembali ujung jari jemari mereka seperti sedia kala, lengkap sebagaimana mestinya. Ternyata Bapak Ibu, sekian abad yang silam ayat ini dikemukakan. Bidang pembasmian kejadian jenazah, sains dan teknologi perobatan forensik, istilahnya adalah forensic medicine, menyatakan cara yang paling baik untuk mengenal pasti sesuatu individu menurut penemuan ini, forensic medicine, melalui macam-macam wajah. Maka dulu ketika sedang muncul bom bunuh diri, kemudian teroris segala macam, sketsa wajah diambil. Ini salah satu cara untuk menemukan identitas seseorang. Bentuk dan rekaman cap jari tangan, sketsa wajah dengan cap jari tangan, kedua-duanya ini sebagai alat untuk mengenali. Maka ketika bapak-bapak pengen manggil siapa Al-Ustaz Muhammad, ketika melihat wajah saya, tetapi bukan karena melihat punggung saya, bukan melihat kaki saya, wajah. Sehingga wajah ini termasuk salah satu objek yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sampai-sampai kalau ibu-ibu terutama, juga termasuk bapak-bapak, tidak balance maintenance wajah dengan infak fisabilillah, maka ketimpangan biaya antara merawat wajah dengan infak kok tidak berimbang, maka nanti akan disetrika. Fatutwa biha jibahum, wajah mereka akan disetrika. Jadi ibu-ibu maintenance wajah per bulan 200.000 ke salon, kecuali salon pas sama salon mobil ya. Jadi salon 200.000 misal. Sementara infaknya hanya 100.000, maka 100.000 itu nanti di hari akhir dipanaskan, kemudian wajah ibu akan disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum ta'malun. Jadi fatuk wabihi bau, wajahmu akan disetrika, karena wajah salah satu anggota badan untuk mengenali manusia. Yang kedua adalah cap jari tangan, khususnya cap ibu jari. Ibu jari apa bapak jari nih Pak? Kenapa harus ibu jari, nggak bapak jari? Ini ada filosofi, lain waktu kita ceritakan. Itu panjang Pak ceritanya itu, sampai sore Ustaz itu. Bapak-bapak jangan pulang, saya pulang duluan. Ternyata telah didapati dalam abad ke-20. Jadi abad 20 baru menemukan itu. Rekaman dan garis-garis halus membentuk bulatan pada cap jari ujung jari individu, khususnya cap ibu jari, adalah berlainan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ini Pak, saya masih ingat ke Jakarta dulu tahun 79. Pas saya masuk di Lipia, dulu itu LPBA di Jalan Raden Saleh, tahun 79 angkatan pertama, saya masuk di situ sebulan, terus saya bikin SIM, beli skuter Pak, Vespa, bikin SIM. Ternyata waktu zaman itu kan bikin SIM kan belepotan kan Pak, jari 10-nya kan dipencet semua loh, disuruh pencetin kayak itu loh, yang hitam-hitam itu loh. Kalau sekarang mah enak, tinggal nempelnya di layar monitor, udah jadi kan. Zaman dulu, bapak-bapak masih yang dulu terus sekarang. Dulu ya, pernah mengalami nggak bikin SIM, jari-jarinya dibelipotin yang hitam-hitam itu, 10-10-nya. Ternyata setelah diteliti, suka atau tidak suka abad 20, tidak ada jari-jari manusia, bukan hanya saudara kembar, bukan hanya dalam satu kota di negara seluruh dunia, tidak pernah ada yang sama. Jari itu, wajah boleh sama Pak,
saya tuh punya 5 mahasiswa kembar. Di Unpam ada 3, di Tebet ada 1, di Bumi Putra ada 1. Yang 3 itu perempuan, yang 2 itu laki-laki. Kembar persis, suaranya, cantiknya, gantengnya, gayanya. Yang satu sakit perut, jangan sakit perut. Kedua-duanya kemana nih? Sakit perut, kamu ikut-ikutan? Iya Pak, memang kami berdua tidak bisa dipisahkan. Kamu kayak orang lagi jatuh cinta aja. Sama persis, tetapi jari-jari nggak akan ada. Karena di jari-jari ini ada serat-serat halus, maka di kejari itu serat-serat halus. Ketika dibuat rumus, jumlahnya nggak akan sama. Nanti kita buktikan. Bahkan ini loh, lembaga penyelidik jenazah di Britain, Scotland Yard, mendefinisikan bahwa cap ibu jari sebagai tanda pengenalan individu dimulai pada tahun 1902. Ini setelah menemukan kasus. Diilhami ini loh, Badan Pengamat Jenazah di New York telah mendefinisikan cap jari tangan dimulai tahun 1903. Kalau tadi Scotland Yard 1902, kalau ini 1903. Kenapa ikhtilaf 1 tahun? Sebelum ini terdapat satu sistem pengenalan individu yang disebut dengan sistem Bertillon. Ini dibuat oleh penemunya namanya Alphonse Bertillon, orang Prancis. Sistem ini untuk mengenali manusia selain ibu jari sebelum itu, yaitu gambar muka. Untuk mengenali itu dari gambar mukanya seperti apa, ukuran panjang dan lebar kepala, panjang kaki kiri, panjang lengan kiri, panjang jari kecil. Setelah itu 5 variabel ini dijadikan alat untuk mengenali kasus-kasus, apakah valid, apakah tidak. Ternyata setelah digunakan, sistem ini terdapat kelemahan karena ada beberapa komponen yang dibutuhkan guna mengenali manusia. Ini tadinya begini kasusnya, ada 2 individu punya sifat yang sama, dari kelima variabel sama persis. 2 kasus itu namanya WW dan WW. WW yang satu namanya Will West, WW yang satu namanya William West. Jadi sama-sama WW. Bedanya, Will West ini dari keturunan kulit hitam negro, William West keturunan dari Kaukasian kulit putih. Saat dilakukan penelitian mana yang WW dan mana yang WW yang kedua, kok diteliti, setelah diteliti terpanjang melihat kesamaan hingga nama keluarganya kok sama, nggak lebih nggak kurang. Nah, 2 individu ini sudah dikenali melalui sistem Bertillon bahwa dia itu beda, tapi dari diteliti kok sama. Maka setelah dikenali melalui cap ibu jari, ternyata hasilnya beda. Teori pengenalan wajah dengan 5 variabel menemukan 2 orang ini sama, tetapi setelah dicek sidik jari ternyata tidak sama. Maka terhitung sejak 1903, sejak ditemukannya metode cap jari tangan sebagai tanda pengenalan manusia yang sangat akurat, akhirnya kepolisian di seluruh dunia memakai cara yang paling akurat dan tepat untuk mengenali individu dengan cap ibu jari. Yang sketsa wajah sudah bagus, tetapi ternyata ada kasus 2 orang sama berdasarkan sketsa, tetapi ibu jari ternyata beda. Berarti ibu jari pengenalan yang paling akurat. Cara Al-Quran menekankan penegasan Allah berkuasa menciptakan kembali ujung jari-jari manusia adalah satu ibarat yang mempunyai hubungan yang sangat erat tetapi berdasarkan sains, karena Al-Quran tidak mengatakan kami berkuasa menyusun wajahnya atau bentuk badannya, tetapi jari jemarinya. Ini karena wajah manusia, anggota badan selain cap ibu jari bisa berubah-ubah. Ketika manusia bangun dari alam kubur, yaumul ba'si, wajahnya, perutnya, kakinya bisa berubah-ubah. Tapi ibu jari, khususnya jari-jari umumnya, tidak akan pernah mengalami perubahan. Mampu menyelesaikan masalah-masalah untuk mengenali pasti individu itu siapa.
Nah, pada waktu ayat ini turun, surah Al-Qiyamah ayat 34 di kota suci Makkah, karena dia termasuk ayat Makkiyah. Masyarakat Arab di Makkah dan umat-umat yang lain saat itu tidak mengetahui bahwa cap jari manusia ditemukan sampai abad ke-20 ini mempunyai keakuratan yang benar. Siapa yang menurunkan kepada Nabi ayat-ayat yang berbentuk ilmu saintifik dan mengandung rahasia ilmu yang mengagumkan ahli-ahli sains kalau bukan Allah? Maka subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dengan terbuktinya kebenaran Al-Quran dalam mengungkap kekuasaan dan kebesaran Allah yang dibutuhkan oleh sains, dalam hal ini adalah jari jemari tadi, maka sesungguhnya keimanan dan ketakwaan manusia diharapkan dapat meningkat dan mantap sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi yang pada akhirnya akan siap menjadi hamba Allah yang sholih, yang mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah dan akhirnya sujud dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Hal itu tampak jelas setelah orang-orang yang punya kecerdasan melakukan observasi dan kajian sains secara baik dan tepat sesuai dengan firman Allah surah Ali Imran 190-191 yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, demikianlah satu dari banyak kajian sains yang dimaklumatkan oleh Al-Quran. Semoga hal ini dapat menambah wawasan keislaman kita yang dapat meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal, kualitas iman dan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu baik. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin bertanya bukan masalah ini. Allah ciptakan langit dalam bumi ini dalam tempo 6 hari, 6 masa, 6 abad. Apakah bumi ini dulu bersatu semua atau bagaimana? Ya. Maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung sebelum saya lupa, betul Pak. Jadi nanti itu secara rinci akan saya jawab pada saat ini Pak. Tentang teori Big Bang. Big Bang teori ini namanya ini Pak. Termasuk penciptaan planet dan bumi, fisik tadi ayam, kemudian teori ledakan besar. Kan untuk Big Bang dunia ini tadinya menyatu, habis itu terpecah belah menjadi miliaran galaksi. Jadi nanti secara persisnya maka di sini. Adapun kajian-kajian sains lainnya, penciptaan bumi dan langit, dari ledakan, ya dah, bumi bulat, nanti akan ada pokok bahasannya. Gak usah sekarang, terima tuh. Tapi secara tegas, betul. Jadi apa itu? Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Kenapa orang-orang kafir tidak mau melakukan studi analisa dengan benar bahwa langit dan bumi ini dulunya menyatu padu, lalu kami belah menjadi dua, yang di atas namanya samawat, yang di bawah namanya bumi. Di sini pelakunya nah itu Allah. Fafatakna, kami belah. Tapi kan Big Bang kan tidak mengatakan, hanya mengatakan dunia dulunya itu adalah menyatu, kemudian ada ledakan yang besar, adanya ledakan maka berkeping-keping, tidak menghadirkan Allah. Itu Big Bang. Tapi kalau Al-Quran enggak, fafatakna, dulunya itu menyatu, Allah menciptakan satu, kemudian Allah ingin membelah dengan apa? Kun. Allah tinggal bilang kun, meledaklah gitu. Cara jelas nanti Pak ya. Kisaran aja jawabnya iya. Dulunya satu padu dibelah oleh Allah, yaitu berdasarkan Al-Quran. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Bagaimana penjelasannya? Ikuti pada seri-seri yang akan datang. Mudah-mudahan banyak memperoleh. Amin. Ada lagi? Oh ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi contoh-contoh itu yang mau saya sampaikan itu adalah dari ilmuwan-ilmuwan yang notabene dengan akhir. Ya. Bukankah kita punya juga ilmuwan-ilmuwan yang memang dari Islam? Mungkin itu akan lebih baik berarti mereka biasanya akan mencontoh yang saya pernah dapat itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang tersohor yang besar itu sebenarnya mereka mengikuti ilmuwan-ilmuwan dari dari Muslim. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru lengkap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi harus potong Pak, harus sampai dada. Assalamualaikum. Yang supaya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untungnya Bapak bentuknya lengkap, jadi tidak ada saya komentarin. Ya, kalau dengan sudah sering kan sudah tak sampaikan itu kan, ini tuh, ini itu. Kan selalu saya sampaikan itu. Ucapan dan jawaban salam yang benar. Baik, betul Pak. Tapi tidak semua. Kalau katakan Pak Sofi kan tidak semua laki-laki. Kalau ini tidak semua ilmuwan Barat mengakses dari ilmuwan Muslim. Tidak semua. Karena beberapa kasus memang ada sebahagian ilmuwan Barat mengakses dari ilmuwan Muslim. Banyak. Tapi ada juga ilmuwan Barat yang dia menemukan yang belum ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Karena pertama perbedaan waktu, masa. Yang kedua juga keterjangkauan sesuatu ilmuwan. Nah, saya ini kan ada 3 tafsir yang saya jadikan rujukan. Pertama adalah tafsir Abi Su'ud. Kalau di kita kurang lazim, kalau di Saudi termasuk tafsir yang menjadi rujukan wajib untuk fakultas syariah dan juga fakultas ilmu-ilmu eksak karena dia lebih banyak maka desain. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir dan yang ketiga adalah tafsir Al-Manar oleh Rasyid Ridho. Jadi maksudnya begini, memang tadi saya angkat dan di dalam tafsir diangkat seperti itu tujuannya supaya orang Islam ini bangkit. Kalau orang yang non-Islam saja mulai tertarik menggeluti sains dan ternyata setelah mereka menemukan ternyata sudah ada informasi lebih dulu, maka dalam teori ilmu usul fikih bagaimana kalau umat Islam itu sekarang mencoba untuk lebih banyak menekuni sumber Al-Quran yang nanti dia akan dukung dengan sebuah bukti sehingga dia mengkaji ilmu Al-Quran tetap menjadi prioritas dan dia tidak menutup diri untuk mengkaji ilmu-ilmu kauniyah untuk menguatkan tadi supaya ilmu kauniyah yang ditemukan tidak tersesat. Nah itu namanya mafhum aulawi Pak. Apa itu mafhum aulawi? Nanti ada pokok bahasan tersendiri, itu namanya ilmu usul fikih. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum aulawi. Alasan yang kedua. Yang pertama, yang kedua, betul. Jadi periodenya Al-Munziri. Al-Munziri ini salah satu periode setelah periode ke zaman keemasan Islam. Al-Munziri salah seorang ilmuwan yang dia mencoba untuk mengkaji beberapa ilmu-ilmu kauniyah. Dia menemukan betul, tapi dia tidak memberikan contoh masalah Ibu Jari tentang penciptaan makhluk yang nanti akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Sepasang. Ternyata Al-Munziri menemukan Allah menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan karena dalam teori Al-Quran itu hanya diisyaratkan tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Wasaf'i wal watri, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ada apa bilangan genap dan ganjil? Genap itu sama dengan plus, ganjil itu sama dengan minus. Ketika ayat ini difahami dengan pendekatan sains, segala teknologi ini kuncinya satu, knock on dan off. Terjadi on karena pertemuan aliran plus dengan minus, off ketika tidak ada aliran. Ini Pak, mau praktek? Enggak saya situ, yang dari ini aja, mau praktekin Pak.
Yes. Nah, mati toh? Urip. Mati. Itu dia apa? Mati orang. Nanti Urip. Ini kan karena alat ini ada on off toh. Jadi al-Mundhiri menggambarkan bahwa sesuatu yang berpasangan itu akan memberikan output. Min saja kabel 100 juta meter, tapi nggak ada plusnya, nggak hidup. Min doang nggak hidup, plus saja nggak hidup. Pertemuan min dengan plus hidup. Nah, teknologi apapun itu tidak bisa lepas daripada plus dan min. Plus dan min menurut al-Mundhiri ini yang Muslim Pak. Contoh aja supaya kita yakin. Ternyata memang bunyinya dari situ. Dan saya masih ingat betul ketika Pak Habibie mendirikan IPTN di Bandung, Pak, saya hadir waktu itu mewakili dari kampus. Saya terilhami, padahal dia nggak membaca tafsir itu. Kenapa saya bisa melahirkan IPTN ini ketika saya merenungi ayat Al-Quran wasyafi wal watri, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Akhirnya terinspirasi, saya harus merumuskan sebuah rumus. Dan rumus ini saya coba kembangkan dengan ilmu sains yang saya punya. Oh, ternyata lahirlah ini. Ini sebagai contoh ilmuwan Muslim bagaimana tentang penemuan-penemuan tadi. Nah, terkait dengan min plus dan apa itu Allah menciptakan berpasang-pasangan, nanti akan lebih indah lagi Pak penjelasannya pada tema yang akan datang. Sekilas Muslim ada, tetapi tidak semuanya ilmuwan Barat itu harus dari ilmuwan Muslim. Tapi kita yakin Al-Quran kaya dengan itu yang bisa diakses oleh ilmuwan Barat maupun ilmuwan Muslim. PR untuk kita semua, kalau mereka bisa, kenapa tidak? Kan seperti itu yang harus kita pacu Pak. Gitu. Oke Pak? Don't worry. Yeah.